Pemirsa dan para penonton sekalian, pada segmen kedua ini akan kita ikuti pendalaman visi dan misi dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh tim penyusun materi debat. Bapak Ibu sekalian, untuk kedua pasangan calon, visi merupakan harapan, cita-cita dan gambaran akan masa depan yang diinginkan. Sementara misi adalah cara untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Kita mulai segmen ini dengan pasangan nomor urut 2. Mohon didengar. Berdasarkan visi yang dirumuskan, yakni masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif, dengan salah satu misi adalah pembangunan manusia sehat. Pada poin D tentang penyalahgunaan narkoba. Pertanyaannya, narkoba bukan hanya persoalan dalam negeri, namun merupakan kejahatan transnasional. Apabila Bapak terpilih, apa upaya untuk mencegah agar Belu sebagai kabupaten perbatasan tidak menjadi pintu masuk dan keluar peredaran narkoba tersebut? Dipersilakan waktu 3 menit. Baik, terima kasih. Jadi penanganan narkoba ini harus dilihat dari berbagai aspek terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Satu, kita mulai dari keluarga, jadi ketahanan dalam keluarga, pembinaan karakter anak-anak kita, pendampingan dari keluarga, kesejahteraan keluarga harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, di dalam visi dan misi kami, ini menjadi center atau sentral dari penanganan terhadap berbagai masalah sosial di masyarakat. Jadi perbaikan kesejahteraan keluarga, pembinaan iman, karakter anak-anak di dalam keluarga. Yang kedua, kita tidak mungkin bergerak sendiri. Berbagai stakeholders dalam pemerintahan harus kita libatkan. Tokoh agama, tokoh adat harus kita libatkan. Jadi dalam penanganan narkoba ini kita harus melibatkan multisektor dalam penanganan ini. Apabila kami terpilih, kami akan mengkoordinasikan seluruh stakeholders ini untuk penanganan narkoba ini. Bagi yang belum, kita akan mencegah supaya jangan sampai jatuh ke dalam sana dengan penguatan di dalam keluarga. Bagi yang sudah, kita akan rehabilitasi bekerja sama dengan berbagai instansi yang sudah ada untuk penanganan anak-anak kita atau kaum muda dan berbagai pihak yang terjerat dalam kasus narkoba ini. Terima kasih. Baik, masih ada waktu 1 detik lebih, mungkin Pak calon wakil bisa menambahkan. Baik, terima kasih banyak. Narkoba adalah kejahatan transnasional. Oleh karena itu, dalam mencari solusi, kita tentu tidak bisa berdiri sendiri. Hal yang perlu diberi perhatian adalah bangun komunikasi, koordinasi dengan seluruh stakeholder, baik lokal, regional, nasional maupun internasional, dalam rangka pencegahan narkoba dan seterusnya. Terima kasih banyak. Baik, masih ada waktu? Oke. Kita lanjut ke pasangan nomor urut 1. Berdasarkan visi yang dirumuskan adalah Belu yang berkualitas, mandiri, maju, demokratis dan berbudaya, dengan misi utama adalah kualitas sumber daya manusia sebagai lokomotif pembangunan selama 5 tahun. Pertanyaannya adalah, apa peluang, tantangan dan hambatan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Belu? Dipersilakan untuk menjawab, waktu 3 menit. Baik, terima kasih. Yang dapat kami sampaikan terkait dengan peluang, tantangan, dan hambatan. Peluang untuk merubah sumber daya manusia sangat besar, karena dengan sumber daya manusia kita bisa merubah banyak hal. Jadi pendidikan sumber daya manusia itu sangat penting. Untuk generasi muda harus ada pelatihan, keterampilan, sehingga mereka mempunyai skill untuk
merubah hidupnya. Dan tantangan-tantangan yang kami hadapi adalah badan pelatihan untuk para pemuda ini sangat terbatas, sehingga kita juga harus bekerja sama dengan beberapa balai di Indonesia untuk mendatangkan para pemuda atau pencari kerja, melatih skill mereka. Hambatan hampir tidak ada. Yang saya merasakan dari pembinaan terhadap pemuda itu yaitu ketertarikan atau mereka ingin sesuatu yang instan. Jadi sebetulnya sumber daya manusia itu kita harus berproses, tidak instan, tetapi harus satu proses demi proses sehingga terjadi pematangan terhadap sumber daya manusia. Mungkin Pak Wakil bisa menambahkan, saya persilakan. Silakan Pak Wakil. Terima kasih. Sumber daya manusia menjadi sesuatu yang sangat penting karena tanpa manusia segala sesuatu tidak akan jadi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan dan hambatan, kita mulai dengan pertama, kalau sumber daya manusia aparatur dengan pendidikan dan pelatihan, kemudian dengan peningkatan pendidikan yang SMA ke S1, S1 ke S2, S2 ke S3, dan selanjutnya kemudian dengan pelatihan-pelatihan profesional, pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan tupoksi pada OPD yang bersangkutan. Yang kedua, kepada sumber daya masyarakat umumnya, kita harus pertama berawal dari bagaimana keluarga melihat bahwa anak-anak muda itu menjadi salah satu tantangan, karena bagaimanapun perkembangan yang semakin hari semakin mengglobal ini sangat mempengaruhi perilaku dan tindakan. Oleh karena itu saya kira kita harus secara bersama stakeholder dan lain-lain untuk menangani itu. Terima kasih. Habis. Terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk kedua pasangan calon. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan data dari Pokja Stunting Provinsi NTT tahun 2020, Kabupaten Belu menempati urutan ke-6 dan gizi buruk pada urutan ke-11. Oleh karena itu, pemerintah berupaya keras untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk di NTT termasuk di Kabupaten Belu. Pertanyaannya untuk pasangan nomor urut 1, apa komitmen dan program intervensi yang Bapak lakukan dalam mengatasi stunting dan gizi buruk di Kabupaten Belu apabila Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati? Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, untuk stunting adalah program utama kami, yaitu kami akan memberikan pendampingan sejak ibu hamil sampai 1000 hari kehamilan, 1000 hari kelahiran. Jadi bayi-bayi yang lahir itu kita harus pastikan sehat, dan kita memberikan asupan gizi yang cukup sehingga bisa mencegah atau menurunkan angka stunting. Dan juga anak-anak yang setelah 3-4 tahun mereka di sekolah PAUD, itu kita memberikan tambahan minuman yaitu susu, sehingga terjadi peningkatan gizi. Dan setiap keluarga-keluarga yang ada bayi, ada anaknya, kita melakukan pengukuran secara rutin sehingga kita bisa mengetahui perkembangan dari balita tersebut terkait gizi dan pertumbuhan badannya. Pak Wakil bisa melanjutkan. Cukup. Cukup. Baik, masih ada waktu kurang lebih 1 menit lebih. Oke, kalau tidak dilanjutkan, kita akan lanjut ke pasangan nomor urut 2. Baik,
Untuk pasangan nomor urut 2, saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya sama. Berdasarkan data dari Pokja Stunting Provinsi NTT tahun 2020, Kabupaten Belu menempati urutan ke-6 dari angka stunting dan gizi buruk pada urutan ke-11. Oleh karena itu, pemerintah berupaya keras untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk. Pertanyaannya adalah, apa komitmen dan program intervensi yang Bapak lakukan dalam mengatasi stunting dan gizi buruk di Kabupaten Belu apabila terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati? Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ada 5 pilar dalam penanggulangan stunting. 1 komitmen, 2 kampanye, 3 konvergensi, 4 program, dan 5 akses pangan, bergizi dan monitoring program. Yang kita concern adalah bahwa 1000 hari pertama kehidupan, bukan kelahiran. Jadi komitmennya kita bikin regulasi yang baik, komitmen untuk menjalankan program ini secara baik. Tidak hanya memberikan susu, karena susu ini hanya 100 cc, hanya 4 gram protein. Yang kedua, pelibatan tenaga-tenaga medis secara aktif sampai di posyandu, sampai ke lingkungan terkecil. Parenting, orang tua harus diberdayakan, diberi kemampuan pemahaman tentang stunting ini. Jadi di dalam keluarga orang tua, di lingkungan sekitar kita berdayakan tanaman keluarga, ya, gizi keluarga, kemudian pemberdayaan kader-kader di sana, pelibatan tenaga medis untuk mendeteksi sedini mungkin. Bukan hanya sudah lahir kita terlambat 80%, ya. Sejak dari dalam kandungan kita sudah terlibat aktif di sana, bukan hanya ukur tinggi kandungan dan usia kehamilan dan hanya berat badan saja. Jadi kami akan membuat regulasi kebijakan ini untuk melibatkan seluruh stakeholders. Kami akan memberikan kebijakan di bidang anggaran yang cukup, monitoring evaluasi sampai di tingkat keluarga dan posyandu, dan kalau ada anak-anak yang sakit dan lain, segera kita atasi. Poinnya adalah di pencegahan sebenarnya. Stunting kalau sudah terjadi sudah selesai, tidak akan berkembang lagi. Oleh karena itu pencegahan kita harus berjuang mati-matian untuk mencegah jangan sampai anak stunting. Ibu hamil kita perhatikan betul, ya. Ingat, stunting itu ada 2, 1 kekurangan gizi kronik, yang kedua penyakit. Harus diintervensi di 2 ini. Dan kami yakin, karena kami berprofesi sebagai dokter, kami akan berjuang ini. Presiden sudah menyatakan bahwa stunting harus turun ke 14%. Kita masih 30% lebih, harus ada upaya yang lebih untuk itu. Tidak hanya sekedar memberikan makanan tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada waktu? Bisa ditambah oleh Pak Wakil? Oke, kalau tidak ada, saya kira mari kita beri aplaus untuk segmen kedua, dan pasangan calon kami mohon kembali ke tempat duduk masing-masing sebelum kita melanjutkan ke segmen yang ketiga. Pemirsa dan penonton sekalian, kita akan memasuki segmen ketiga, yaitu pertanyaan undian. Pasangan calon diminta untuk kembali ke podium. Pada segmen ini ada 2 sesi, yaitu sesi undian yang pertama untuk calon bupati dan sesi undian kedua untuk calon wakil bupati. Di depan sudah ada pertanyaan yang ada di amplop. Mekanismenya, saya akan mempersilakan setiap pasangan untuk mengambil amplop yang telah disediakan dan diberikan kepada moderator untuk dibacakan pertanyaannya. Untuk segmen ini, saya mulai dari calon bupati pasangan nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan yang sudah disiapkan. Silakan ambil amplop nomor 4.
ini amplopnya masih disegel, gitu. Moderator tidak tahu apa isinya. Untuk pasangan nomor urut 2, pendidikan merupakan upaya untuk menciptakan generasi yang berkarakter. Pertanyaannya, bagaimana mensinergikan peran sekolah, masyarakat, dan orang tua dalam membangun pendidikan yang berkarakter bagi anak sebagai aset masa depan Kabupaten Belu. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, salah satu visi kami adalah pembangunan karakter masyarakat Belu. Kami melihat di sana pendidikan ini bisa formal, bisa informal. Bahkan peran orang tua sangat penting di sini. Peran tokoh adat dalam pembinaan karakter ini juga kami tempatkan pada posisi yang strategis. Oleh karena itu, satu, kami akan perhatikan betul pendidikan ini. Satu, kita akan menjamin seluruh anak kita mendapat pendidikan yang cukup, yang berkemampuan baik. Kita sekolahkan sampai selesai S3 kalau bisa, dengan bantuan pemerintah daerah. Bagi yang minta maaf kemampuannya terbatas dan lain-lain, kita alihkan ke pendidikan vokasi, ya, pendidikan non formal, informal lain. Yang penting dia mampu menghidupi diri sendiri dan keluarganya dengan baik. Pendidikan karakter ini juga harus ada muatan lokal dari segi budaya, adat istiadat. Jadi di dalam sekolah pendidikan formalnya dia harus mendapat cukup pembekalan untuk pendidikan karakternya, ya, agama dan lain-lain. Kemudian muatan lokalnya dari adat istiadat budaya Belu, hak neter, hak taek, peran tokoh di sana sangat penting, termasuk peran orang tua di rumah untuk mendidik mereka menjadi anak yang punya karakter yang bisa diandalkan dan orang kenal ini karakter masyarakat Belu. Terima kasih. Masih ada waktu? Wakil nanti ada segmennya. Baik. Wakil nanti ada segmennya. Oke, Cukup. kalau tidak ada, selanjutnya pasangan nomor urut 1, silakan mengambil amplop pertanyaan yang sudah disediakan. Baik, untuk pasangan nomor urut 2, mohon diperhatikan pertanyaannya. Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Bagaimana program strategis yang dibangun agar masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Belu? Silakan, waktu dimulai dari sekarang. Paslon nomor 1 atau nomor 2? Tadi Nomor 1. Oh, baik. Ya. Tadi bilang nomor 2. Oh, Tadi, maaf. ya. Nomor 2 sudah, sekarang nomor 1, Pak. Ya, jadi saya minta time diulang. Waktu dikembalikan ke 0. Saya ulangi pertanyaannya. Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana program strategis yang dibangun agar masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Belu? Dipersilakan calon bupati, waktu 3 menit. Baik, akses terhadap pendidikan, saat ini pemerintah telah membuat program 12 tahun wajib sekolah.
Jadi semua tempat, saya rasa di semua tempat di Kabupaten Belu sudah terbangun pendidikan 9 tahun yang belum setingkat SMA, masih di tingkat kecamatan, tetapi sampai di SD, SMP, sudah sampai di tingkat desa, sudah banyak terbangun. Saya kalau jadi bupati, terpilih lagi menjadi bupati, fokus perhatian saya membangun sekolah-sekolah SD sampai ke semua tempat. Dan juga bukan SD saja, dan juga lembaga PAUD di semua dusun di Kabupaten Belu harus kita bangun lembaga PAUD, sehingga mereka dari kecil menyadari bahwa begitu penting pendidikannya. Terkait kesehatan, semua kesehatan itu sesuai Undang-Undang nomor 8, PP nomor 18 tahun PP nomor 82 tahun 2018, jaminan kesehatan itu diatur oleh BPJS. Jadi bagaimana kita mengatur semua masyarakat, mendaftar semua masyarakat yang belum tercover dalam BPJS, sehingga semua masyarakat yang ada di Kabupaten Belu akan tercover dengan BPJS, sehingga jaminan kesehatannya kalau ada sakit atau butuh berobat cukup membawa BPJS dan semua kesehatan gratis. Dan juga apabila perlu rujukan, mereka dapat dirujuk ke semua tempat. Dan untuk pekerja migran yang ada di Indonesia, saya juga menyadari bahwa pekerja migran banyak sekali pekerja migran dari Kabupaten Belu banyak tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk seluruh pekerja migran, kalian tidak perlu khawatir karena semua sudah akan tercover dengan BPJS. Jadi kita tidak perlu harus membawa KTP, tapi dengan BPJS kita, jaminan kesehatan kita pasti bisa. Terima kasih. Untuk calon bupati kembali ke tempat duduk, sementara wakil tetap berdiri karena masih ada sesi untuk wakil. Sesi yang kedua khusus untuk calon wakil bupati, kita mulai dengan mekanisme sebagaimana calon bupati tadi. Karena itu kami persilakan pasangan nomor urut 1, calon wakil bupati pasangan nomor 1 untuk mengambil amplop pertanyaan yang telah disediakan. Baik, untuk calon wakil bupati pasangan nomor 1, dalam mewujudkan visi dan misi membutuhkan aparatur sipil yang profesional, inovatif, dan produktif. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya dalam menciptakan ASN di Kabupaten Belu yang profesional, inovatif, dan produktif? Dipersilakan, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. ASN itu adalah aparatur sipil negara yang memiliki tugas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya untuk memaksimalkan tugas untuk melayani dan pengabdian pada negara dan masyarakat, maka diupayakan pertama adalah bagaimana kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang melalui pendidikan formal, dengan mengirim mereka ke jenjang S1, S2, bahkan S3. Kemudian juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Yang berikut, kepada ASN kita menertibkan mereka dengan sikap disiplin, sehingga
Selalu saya biasa bilang begini, ASN itu kalau dalam menerima tugas dia harus kerja cepat, tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini yang kita tanamkan di dalam keseharian daripada pengabdian dan pelayanan ASN kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami harus mematuhi berbagai aturan yang berhubungan dan berkaitan dengan penataan sikap, perilaku, dan hal-hal yang mengatur tentang ASN. Di samping disiplin, kami juga memotivasi mereka untuk supaya dapat bekerja secara bertanggung jawab. Karena setiap tanggung jawab yang diberikan itu adalah kepercayaan. Yang berikut, kepada ASN juga kami menanamkan nilai-nilai disiplinan, ketertiban, keteraturan, dan tanggung jawab serta sikap transparansi, akuntabel, dan lain-lain di dalam pelaksanaan tugas mereka. Kepada ASN juga kami memberikan perhatian kepada mereka dengan menempatkan mereka pada dinas atau OPD-OPD yang tepat sesuai dengan pendidikan mereka, dan juga mengkaderkan mereka dan mempromosikan mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk ke jenjang yang lebih tinggi, dari non eselon ke eselon, kemudian setingkat sampai dengan terakhir di eselon 2. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk paslon Wakil Bupati nomor 2, silakan mengambil pertanyaan yang sudah disiapkan. Untuk calon wakil bupati pasangan nomor urut 2, salah satu dampak dari demokrasi langsung adalah terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh pemerintah daerah. Kompas mencatat, sejak pemilu 2005 sampai dengan pemilu 2015 terdapat 331 kepala daerah dan 3.619 anggota dewan terlibat kasus hukum, utamanya adalah korupsi. Pertanyaannya adalah, bagaimana konsep penataan birokrasi pemerintahan yang baik agar terhindar dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme? Dipersilakan, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih banyak. Praktek korupsi, kolusi, nepotisme yang ada di seluruh tanah air, juga terjadi di Kabupaten Belu, itu merupakan salah satu impact atau dampak terjadinya demokrasi langsung sampai dengan detik ini. Cukup banyak konsep sebetulnya dalam rangka penegakan hukum. Yang pertama, penegakan itu harus datang dari internal pribadi yang bersangkutan. Karena itu, kita awali dengan karakter dalam keluarga kita masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, penegakan hukum bisa kita lakukan dengan meningkatkan integritas dan nilai-nilai etika kepada seluruh aparatur pemerintah, kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari pusat sampai dengan DPRD Kabupaten Kota. Dan yang ketiga, kita pastikan sanksi hukum yang dijatuhkan sebagai akibat praktek KKN itu harus betul-betul membuat jerah kepada pelaku. Bila perlu, itu hukuman mati. Yang keempat, menutup ruang dari berbagai segi atau sektor agar praktek KKN itu tidak terjadi. Dengan cara, satu, meningkatkan tingkat kesejahteraan aparatur. Yang kedua, memberikan peluang kepada aparatur, dalam hal ini kepala daerah,
ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sampai dengan ke tingkat kabupaten kota, memberikan ruang kepada mereka agar mereka bisa mengakses seluruh informasi atau informasi dan komunikasi dalam rangka penurunan angka kejahatan yang terjadi secara sistematis. Inilah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam rangka konsep penegakan hukum. Tetapi yang paling penting adalah penegakan integritas para kepala daerah dan anggota DPR, mulai dari tingkat pusat sampai dengan DPR kabupaten kota. Terima kasih banyak. Baik, mari kita beri aplaus untuk pasangan nomor 1 dan nomor 2, baik calon bupati maupun calon wakil. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baik, saya persilakan pasangan calon untuk kembali ke podium dan kita akan memasuki segmen yang keempat. Segmen yang keempat adalah debat antar pasangan calon. Mekanismenya, pasangan calon akan diberi hak untuk bertanya kepada pasangan calon yang lain, dan pasangan calon yang mendapatkan pertanyaan akan menjawab, kemudian akan disanggah kembali oleh pasangan calon yang bertanya, kemudian akan ditanggapi lagi oleh pasangan calon yang menjawab. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki segmen yang keempat. Kita mulai dari pasangan nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2, waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor 1, pertanyaan untuk paslon nomor 2, program saudara adalah pelayanan kesehatan gratis dengan KTP untuk semua masyarakat. Padahal jaminan kesehatan masyarakat telah diatur dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Jelas Mendagri akan menegur saudara. Apakah saudara akan melawan teguran Mendagri atau membatalkan program kesehatan gratis pakai KTP? Yang kedua, KTP dimiliki oleh semua orang yang mampu maupun tidak mampu. Sebutkan aturan yang membolehkan APBD 2 bisa membiayai atau mensubsidi orang yang mampu. Ketiga, ketersediaan air bersih di Belu sangat terbatas. Karena iklim pertanyaan saya, program dan visi misi saudara tentang kesediaan air bersih, sebutkan sumber air yang akan saudara ambil. Terima kasih, waktunya habis. Dipersilakan pasangan nomor 2 menjawab 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 11 dan Pasal 12, ya, bahwa kesehatan adalah salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 18, ini undang-undang ya. Pasal 18, penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Perintah undang-undang. Baca juga pasal 65 dan baca juga pasal 67. Pasal 65 memberikan kewenangan kepada pemimpin daerah. Disitulah tugas pemerintah daerah untuk segera merealisasikan pelayanan kesehatan dasar, dalam hal ini bahwa semua orang Belu yang berobat baik di Vaskes 1, Vaskes 2 ditanggung oleh pemerintah daerah. Itu jaminan undang-undangnya. Ya, jadi di dalam undang-undang pasal 65 itu skemanya ada 2, bisa pakai fee for service atau total coverage, tidak menghilangkan BPJS yang kita sudah punya. Kami punya data 30.000 orang Belu belum memiliki akses untuk dapat kesehatan. 20.000 lebih sudah ada BPJS yang bayar sendiri, itu pun tidak mampu. Jadi jangankan pekerja migran, orang Belu hari ini belum mendapat akses, belum kualitas layanan. Jadi kami berkomitmen bahwa kalau kami di sana, kami akan melakukan atau berbicara dengan DPR untuk mengalokasikan
anggaran yang sudah kami hitung sekitar 20 miliar lebih untuk orang-orang Belu yang belum mempunyai akses untuk mendapat pelayanan. Pelayanan kesehatan itu tidak bisa dicicil. Tidak bisa kita suruh orang 30.000 untuk menunggu nanti 5 tahun lagi kalau saya memimpin baru saya akan memberikan. Harus segera dia mendapat akses itu. Kami berjalan ke desa-desa, banyak sekali orang-orang yang tidak mendapat itu. Oleh karena itu, apabila kami memimpin sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 2014, pasal 11, pasal 12, ya, dan Undang-Undang nomor 12 tentang keuangan daerah, kami akan melaksanakan itu. Apabila nanti anggaran kita sudah sesuai, semuanya akan kita masuk dalam BPJS, integrasi dengan total coverage. Jadi skemanya ada dua, fee for service dan total coverage. Dibolehkan oleh undang-undang yang kami pegang saat ini. Di beberapa daerah sudah dilakukan dan tidak ada masalah untuk itu. Dan kami yakin apabila kami diberi amanat oleh warga Belu, kami akan melaksanakan ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk seluruh masyarakat Belu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya pasangan nomor urut 1 memberikan sanggahan terhadap jawaban dari pasangan nomor urut 2. Baik. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Tadi disampaikan bahwa akan ada anggaran 20 miliar lebih yang dianggarkan untuk mengcover memakai program KTP. Jelas di sini program KTP itu jelas melanggar undang-undang atau melanggar peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Pertanyaan saya, tolong dijelaskan, ini pasti ada teguran dari Mendagri. Teguran dari Mendagri itu lanjutkan program pakai KTP atau mengikuti teguran Mendagri. Ini yang kedua, 20 miliar lebih ini jangan sampai orangnya tidak sakit, KTP-nya yang sakit. Karena bisa saja ini bisa terjadi fraud karena lemahnya pengawasan terhadap penggunaan KTP. Karena KTP, semua orang punya KTP, baik kaya maupun miskin. Jadi pertanyaan saya yang berikutnya, kalau terjadi fraud itu Anda sebagai, kalau terpilih nanti, apa yang Anda akan lakukan? Terima kasih. Masih ada waktu, silakan Pak calon wakil bupati. Ada 3 aturan mendasar yang mengatur kita tentang JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, dan Perpres tadi nomor 82 itu. Baik, terima kasih, waktunya habis. Selanjutnya ditanggapi oleh pasangan nomor urut 2. Kita paham undang-undang ya. Jadi sebelum saya omong undang-undang, saya omong dulu. Orang mampu ini single kelas, single tarif untuk kelas 3. Orang mampu, seluruh warga Belu itu harus mendapatkan hak yang sama untuk akses ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk kelas 3. Single kelas, single tarif. Apabila orang mampu yang tidak punya hati, katakan minta maaf, dia menggunakan fasilitas kesehatan kelas 3, dipersilakan, tidak ada larangan. Coba tunjukkan aturan mana yang tidak membolehkan orang menggunakan fasilitas kesehatan kelas 3. Yang kedua, kami menggunakan Undang-Undang 23 2014 pasal 11 pasal 12 dan pasal 18. Ini pelayanan dasar. Apabila kami tidak menghilangkan BPJS, BPJS tetap. Apabila anggaran kita punya cukup, kita akan masukkan integrasi langsung dalam BPJS. Tetapi hari ini kenapa 30.000 Bapak belum memasukkan warga Belu untuk BPJS? Karena anggaran tidak cukup. Oleh karena itu amanat undang-undang, kita harus efisien. Dengan metode fee for service, hanya orang sakit yang berobat. Tidak usah takut orang kita punya harga diri, Pak. Fraud itu kita, pemimpin yang baik, sistem yang baik, regulasi yang baik, tidak ada fraud, Pak. Kita punya hati. Oleh karena itu kami melayani dengan hati. Tidak ada undang-undang yang dilanggar. Ya, kabupaten lain melangsungkan ini sampai hari ini.
mendapat penilaian yang baik juga. Dengan fee for service kami bisa menghemat anggaran. Katakan untuk 4 tahun ada kabupaten yang sudah melaksanakan anggaran sebesar 80 miliar lebih kalau kita integrasi langsung dengan BPJS. Tetapi pada saat anggaran kita kurang untuk pembangun yang lain, kita pakai metode fee for service untuk menghemat anggaran. Anggaran yang sisa kita pakai untuk hal-hal lain termasuk air bersih. Ya, jadi saya kira itu tidak ada masalah. Kita pegang undang-undang, kita pegang aturan, tidak ada yang bertentangan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawab tanggapan pasangan nomor urut 2. Selanjutnya saya persilakan pasangan nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kembali tentang kesehatan. Kepesertaan segmentasi penduduk Belu 226 ribu yang sudah penerima bantu iur dari pusat 99 ribu, yang non peserta BPJS sampai hari ini masih 31 ribu, yang PBPU pekerja bukan penerima upah masih 22 ribu lebih. Apa konsep Pak untuk kesehatan ini? Apakah akan mencicil memasukkan orang warga Belu untuk kesehatan 10 ribu, nanti 1 tahun lagi 10 ribu? Bagaimana konsepnya untuk orang yang sakit hari ini yang tidak berdaya? Apakah menunggu atau bagaimana? Kenapa Bapak tidak langsung masukkan ke BPJS semua? Kenapa dicicil? Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan pasangan nomor 2 akan dijawab oleh pasangan nomor 1. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sesuai tadi Undang-Undang 40 dan kemudian selanjutnya sampai Perpres 20 itu memberikan petunjuk bahwa jaminan kesehatan gratis itu harus melalui BPJS yang sudah dibentuk dengan undang-undang Oleh karena itu di daerah itu kita menganggarkan untuk Jamkesda, jaminan kesehatan daerah, dan beberapa bulan lalu saya membagikan 11.000 dan kita akan mendata terus. Sesuai data kami masih ada kakak miskin, keluarga miskin. Kami Jamkesda itu untuk keluarga miskin, bukan untuk seluruh penduduk yang berKTP, karena kalau tidak orang kaya juga akan tercover untuk berobat secara gratis. Oleh karena itu kami harus ikut aturan, karena upaya kami memperoleh WTP itu juga karena mengikuti aturan. Segala sesuatu yang kita laksanakan searah dan sesuai aturan itu akan dinilai, dan kita memperoleh WTP itu juga akibat karena kami mengikuti aturan dengan memberikan jaminan kesehatan daerah, memberikan kartu KIS. Dan selanjutnya akan secara terus-menerus, terakhir bahwa pada kepemimpinan kami yang berikut kami tetap mengupayakan itu dan dianggarkan untuk tetap tiap tahun itu kita memfasilitasi mereka, kita memberikan mereka kartu KIS supaya mereka juga bisa berobat secara gratis. Selesai. Masih ada waktu, silakan Pak calon Bupati untuk menambahkan. Baik, saya akan menambahkan bagi yang tidak mampu, keluarga-keluarga pekerja yang tidak mampu harus memberitahu ke desa atau ke lurah bahwa mereka tidak mampu, sehingga bagi yang tidak mampu iurannya akan ditanggung oleh pemerintah. Dan kalau pemerintah daerah Kabupaten Belu mengalami kesulitan atau karena keuangan tidak cukup, kita bisa minta provinsi juga bisa mengajukan ke Kementerian Sosial untuk menambah penerima bantuan. Dan menurut informasi dari Depsos, bantuan untuk BPJS terbuka lebar karena salah satu program unggulan dari Presiden Joko Widodo adalah Indonesia Sehat. Dan kita telah mengintegrasikan itu Jamkesda, BPJS, dan kartu KIS. Dan saat ini yang pegang kartu KIS cukup banyak. Dan apabila yang bersangkutan berobat kalau tidak mampu, cukup datang membawa surat keterangan tidak mampu dari desa atau lurah, ini kita akan memberikan bantuan karena ada surat keterangan tidak mampu karena yang bersangkutan belum tercover dalam BPJS, Jamkesda, atau kartu KIS. Demikian.
Baik, terima kasih. Selanjutnya pasangan nomor urut 2 memberikan sanggahan atas jawaban pasangan nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Iya, dari tadi membicarakan tentang ketidakmampuan pemerintah daerah dari sisi anggaran. Itulah paket sehati hadir. Kami membaca pasal 65 Undang-Undang nomor 23 tahun 2020. Kepala daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dari sisi anggaran, pemerintah pusat ya sudah mengalokasikan dana itu ke pemerintah daerah. Disitulah keberpihakan dan keberpihakan pemimpin untuk masyarakatnya. Oleh karena itu, kalau kami tidak perlu minta surat keterangan tidak mampu dan lain-lain, 30.000 ini pada kenyataan dalam tahun terakhir, 5 tahun terakhir tidak mempunyai akses sama sekali untuk kesehatan. Di sanalah paket sehati hadir. Kami akan pakai metode fee for service pada saat anggaran belum cukup, dan kami akan menggunakan total coverage untuk BPJS pada saat anggaran di Kabupaten Belu sudah mencukupi. Oleh karena itu masyarakat Belu tidak usah khawatir. Dari segi undang-undang kami sudah lihat, dari segi anggaran yang 20 miliar lebih, itulah perlunya sinkronisasi dan prioritas dalam anggaran. Saya sudah bilang tadi dalam visi dan misi. Hari ini kita orang perlu makan, perlu obat, perlu apa, kita jangan bikin proyek. Kita sisihkan anggaran itu untuk kebutuhan dasar masyarakat, untuk orang hidup, orang sehat. Kami jalan ke desa-desa, sangat banyak orang yang tidak berdaya. Surat kesehatan tidak mampu ini minta maaf Pak, sampai di sana obat tidak ada. Bahkan yang sudah pakai KIS pun sampai di sana suruh beli obat lagi. Oleh karena itu kendali mutu, kendali biaya, kalau kita tidak paham dan kita tidak kawal, ini akan menjadi kesusahan. Tidak usah takut fraud Pak. Petugas kesehatan dan medis cukup punya hati untuk melayani. Fraud itu saya tidak tahu ada di mana, dan Pak dapat angka di mana, silakan jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pasangan nomor 1 menanggapi jawaban dari pasangan nomor 2. Dipersilakan, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pengalaman saya jadi bupati selama 5 tahun. Jadi bupati itu manajer untuk seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Yang kita manage itu bukan kesehatan saja. Yang kita manage itu semua, termasuk pendidikan, infrastruktur, kebutuhan dasar, dan kesehatan merupakan satu bagian kecil di dalam. Jadi kalau kita mengurus Kabupaten Belu ini hanya titik fokuskan ke kesehatan, banyak dokter yang bisa melakukan itu. Tetapi sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa membangun Kabupaten Belu ini bagaimana melihat kebutuhan masyarakat akan perumahan, kebutuhan masyarakat akan kebutuhan hidupnya, sehingga apa yang mereka produksi bisa dibawa dengan mudah ke kota, yaitu membangun infrastruktur dengan baik. Jadi membangun infrastruktur itu tidak ada membangun infrastruktur dengan menunjuk. Semua pembangunan, semua ini harus ditender. Jadi tender itu salah satu persyaratan dari KPK untuk pencegahan korupsi. Dan selama saya menjadi bupati, pencegahan korupsi di Kabupaten Belu menduduki ranking 1. Dan untuk Indonesia, sampai saat ini Kabupaten Belu sudah masuk di 50 besar pencegahan korupsi. Jadi yang kita sebutkan bahwa infrastruktur, semua proyek, semua harus proyek. Karena kalau tidak proyek berarti penunjukan secara langsung. Dan ini yang dilakukan, kita mencegah korupsi, pencegahan lebih penting daripada yang lainnya. Terima kasih, mari kita beri aplaus untuk kedua pasangan calon. Selanjutnya saya persilakan pasangan calon untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu sekalian, kita masuk di penghujung acara debat. Saya mengundang kembali kedua pasangan untuk mengambil tempat di podium. Kita akan memasuki segmen pernyataan penutup atau closing statement.
closing statement ini mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih atau mengajak masyarakat mengapa harus memilih paslon ini. Untuk memulai closing statement, saya beri kesempatan pertama kepada pasangan nomor urut 1, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Mari kita jaga martabat Rai Belu, martabat Ema Belu, sebagai orang Belu yang punya budaya neter no taik. Mari kita wujudkan bersama persahabatan, karena Belu adalah sahabat. Sahabat selalu menjadi penyelesai masalah dan bukan menjadi masalah itu sendiri. Sahabat akan menjadi saudara pada saat kesusahan. Sahabat tidak ada mantan. Sekali bersahabat, tetap bersahabat. Sahabat lanjutkan. Sahabat sesulahola. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu, Pak calon wakil bisa menambahkan? Saya kira cukup, tidak usah lagi. Baik. Selanjutnya closing statement oleh pasangan nomor urut 2, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Pemimpin harus mempunyai kemampuan dan berhati nurani dalam menjalankan pemerintahan menuju masyarakat Belu yang sehat, berkarakter, dan kompetitif. Pastikan pilih nomor 2 paket sehati, paket kemenangan pada Pilkada Belu tanggal 9 Desember 2020. Pilih pemimpin yang memahami, tahu tentang kesusahan masyarakat Belu. Masyarakat Belu yang saya hormati, hari ini kami tahu bahwa Bapak Ibu sekalian susah dalam kesehatan, susah dalam bertani, susah dalam beternak, mencari usaha, susah dalam air bersih, susah dalam berbagai macam aspek kehidupan dasar dari masyarakat Belu. Kami hadir di sini untuk itu. Pilih pemimpin, pilih paket sehati, pilih Dr. Agustinus Taolin dan Aloysius Serens di tanggal 9. Semoga kami bisa membantu Bapak Ibu semua keluar dari kesulitan ini. Kami bekerja dengan hati. Terima kasih. Salam sukses, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mari kita beri aplaus untuk kedua pasangan ini. Dan dengan pernyataan penutup atau closing statement, maka rangkaian segmen debat kali ini dinyatakan selesai. Atas nama moderator saya menyampaikan banyak terima kasih atas perhatian para pemirsa yang memantau lewat live dan para penonton yang ada di ruangan ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, sebagai moderator saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.